tontonlah film sesuai umurmu. Miskin, lo tuh gak cocok sekolah di sini. Ini tuh Makanya kamu datang kemari, Bu. Kami buat ibu. ya ampun. Bu Rosa, Lita, dan barangnya. Baik, di sini sudah jelas bahwa habislah dinas pendidik. Anak-anak, minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Dan nilai A itu gak gratis. Selain bisa dengan otak kalian, juga dengan jalan kalian tahu lah yang ibu mau. Tas brand aja kali ya, kayak kemarin. Tidak bagus tuh. Gak usah kasih suka. Kalau kamu mau kasih apa bilang? Mungkin kayak parfum jemuran. Tapi kasihan tuh si Jijak. Bisa nggak sih dia ngasih barang-barang mahal kayak gitu? Sepatu kali. Tapi kalau buat Jijak kayaknya enggak sih. Hijab, kamu dengar kan barusan? Iya, Bu. Kasihan. Saya pernah kecil lagi. Bukan gak mampu. Ya, kasihan banget sih. Kalian lihat tadi si Hijab. Kasihan deh dia. Kita harus bantu dia. Ini. Oke, anak-anak, kalian harus membeli buku ini. Karena di mata pelajaran saya, kalian harus punya buku ini. Jika tidak punya, maka kalian tidak akan bisa mengikuti mata pelajaran saya sampai kapanpun. Maaf, Bu Tina. Bukunya harus beli ya, Bu. Bukan kita bisa pakai buku yang sudah ada, Bu. Maaf, Bu. Tapi saya tidak punya uang untuk beli buku itu, Bu. Itu urusan kamu. Cari saja bagaimana caranya untuk bisa beli buku ini. Orang miskin udah bisa beli buku. Miskin. Miskin, lo tuh gak cocok sekolah di sini. Ini tuh bukan tempat lo, miskin. Iya benar, di sini tuh cuma untuk kaum yang mampu saja, bukan kaum miskin kayak lo. Saking gak mampunya, beli buku aja gak punya uang. Hah? Lo itu ya, jelek, miskin, piknya lagi. Terus. Ya ampun. Lo tau gak sih, kamu berapa? Lo itu ya. Maaf ya, sebaiknya jangan berbuat yang mahal, tapi perilaku juga harus mahal. Perbuatan kemudian kalian adalah penyurahan. Saya minum kopi. Sebaiknya kalian bubar dari sini daripada saya lapor ke kepala sekolah dan kalian dapat panggilan dari sekolah. Bambang, Mesya, ini sudah keterlaluan. Guru-guru kita melakukan pungli dan ada siswi bernama Jija yang dibully di dalam kelas. Aku paham, Mirgi, tapi jika kita melapor tanpa adanya bukti, sama aja nanti kita yang kena masalah. Kita harus berpikir jernih. Tapi kita nggak bisa diam terus aja kan? Gimana kalau kita lapor ke Pak Dani? Siapa tahu beliau bisa kasih solusi. Kenapa kalian pada sibuk banget sih? Ini tuh urusan para guru bukan siswa. Nggak usah sok jadi pahlawan kesiangan deh. Nah bener, kita tuh
bukan polisi moral. Lagi masalah kayak gini tuh mending kita diam aja deh. Apa kalian tidak takut nama OSIS jadi buruk? Masalah seperti ini seharusnya diselesaikan cara diam-diam. Jadi nggak usah saya ikut campur deh. Kenapa harus mengadakan guru-guru? Kita ini OSIS. Kalau bukan kita yang bertindak, siapa lagi? Sudah. Di sini kita bukan untuk saling menyalahkan. Di sini kita mencari solusi dan jalan keluar. Ayo berpikir lebih jernih lagi deh. Berani bertindak? Mau bertindak apa kamu, Yogi? Atau cuma mau cari perhatian doang? Gak usah sok jagoan deh. Lo itu gak tahu situasi. Udah, keluar aja kita. Panas. Minggir. Gak jelas. Minggir lo. Bro. Oke, bro. Ayo. Udah. Berhenti. Padahal itu. Laporin. Saya mengerti kekhawatiran kalian, tapi jujur saja, jika saya langsung bertindak, saya ini hanya seorang guru honorer, tidak punya kuasa, jadi bisa saja posisi saya terancam. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Tidak mungkin kita harus diam aja, kan? Apalagi murid seperti Jija, Pak. Dia sudah banyak mengalami perundungan. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Pak Dani, kami mengerti posisi Bapak. Kami nggak minta Bapak untuk bertindak sendirian. Kami di sini hanya minta arahan untuk bagaimana kami selanjutnya. Saya paham, ini memang masalah yang besar. Saya sarankan kepada kalian untuk menemui Bu Gita atau Kak Bu Red. Mereka kan lebih senior, pasti lebih paham tentang masalah ini. Dan saya sarankan untuk kalian tetap hati-hati. Baik Pak, kami akan coba menemui Bu Gita dan Bu Reti. Dan kami akan berhati-hati. Tapi Pak, kami pasti butuh bantuan Bapak. Jika seandainya Bu Reti dan Bu Gita butuh informasi, kami harap Bapak bisa dapat memberikan informasi tersebut. Baiklah Yogi, saya akan bantu sekitar saya. Baik, Pak. Kami akan berhati-hati. Dan jangan lupa, kalian harus membawa bukti yang kuat. Permisi Bu, di sini Bambang ingin membicarakan sesuatu yang penting. Ini tentang keadaan sekolah. Kenapa, Nak? Apa yang terjadi? Coba tenang dulu. Terus ceritain semuanya. Jadi begini, Bu. Kami menemukan masalah yang melibatkan para guru di sekolah ini. Kami tahu, Bu, ada 2 guru yang melakukan pelindungan di sekolah ini. Belum lagi ada siswa yang dirundung karena tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Astagfirullah, ini sangat serius sekali, Nak. Kalian punya bukti? Belum banyak, Bu. Artinya, masalah ini lumayan serius. Kita nggak bisa diem aja. Kalau benar ada korupsi, kita harus segera bertindak. Tapi kita juga perlu bukti yang kuat. Karena kepala sekolah juga tidak akan percaya jika kita tidak memiliki bukti yang kuat. Makanya kami datang kemari, Bu. Kami butuh guru-guru yang dapat kami percayai. Dan Pak Dani menyarankan kami untuk bertemu pada Ibu. Kalian sudah benar datang ke sini, anak-anak. Kami sebagai guru pasti akan membantu kalian. Tapi ingat, dalam hal ini kita harus hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati, masalah ini bisa jadi bumerang untuk kita semua. Ya, oke, kalau gitu langkah pertama kita harus punya bukti yang lebih kuat. Kalau bisa kita dokumentasiin semuanya. Saya setuju. Apalagi masalah ini mencakup dengan hidup senior. Kami siap bantu mengumpulkan bukti, Bu. Tapi kami nggak bisa melakukan ini sendirian. Kami butuh bantuan ibu-ibu. Tenang anak-anak, kalian tidak sendirian. Kami di sini pasti akan membantu. Nanti saya akan coba bicarakan kepada komite sekolah. Dan kita juga perlu melibatkan dinas pendidikan kalau bukti yang kita punya udah cukup kuat. Tapi kalau untuk sekarang mending kita simpan ini aja. Baik, Bu, kami akan berkaca. Bagus, setelah kalian mengumpulkan semua bukti, kita akan mengadakan rapat lagi. Baik, terima kasih Bu. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil di sini? Karena Jija kan, Bu? Ya, benar. Silakan dulu. Tindakan kalian terhadap Jija itu sangat tidak dapat diterima. Apa kalian tahu dampaknya bagi Jija? Wah, Bu, kan kami juga cuma bercanda. Lagi pula, Azza juga gak bilang apa-apa kok. Iya, Bu. Kalau Jija marah ke kami, seharusnya dia bilang dong. Bercanda kalian itu sudah melampaui batas. Itu bukan alasan. Apa kalian tahu bahwa Jija sampai takut hingga dia tidak masuk ke sekolah? Ya sudah, Bu, kalau memang salah ya salah. Kami juga gak mau ribut lebih panjang lagi.
Permintaan maaf bukan sekedar formalitas. Kalian semua harus meminta maaf pada Aziza secara langsung dengan rasa hormat. Sekarang jabat tangan Aziza. Maaf ya Aziza kalau kamu keterlaluan. Maaf ya, kami nggak ada maksud nyakitin kamu. Apa ya? Pas belum. Maaf ya, semoga kamu gak apa-apa. Bener sih, kalau emang kalian serius mau minta maaf, ya jangan diulangin lagi. Bukan kamu aja, ke yang lain juga. Permintaan maaf ini adalah langkah awal bagi kalian, tapi ini semua tidak cukup. Kalian masih harus mengikuti sesi konseling untuk memastikan perubahan tingkah laku kalian. Ingat, sekolah ini harus memiliki kenyamanan dan keamanan bagi semua siswa. Baik, kalian semua boleh pulang ke kelas. Kenapa Bu Rita? Bu Reti? Kayaknya serius banget. Pak, kami perlu membicarakan masalah yang sangat serius. Kami mendapat laporan dari para OSIS tentang tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh Bu Rosa dan Bu Tina. Tentang apa, Bu? Bu Rosa meminta barang-barang mewah kepada anak-anak untuk syarat kenaikan kelas. Bukan cuma itu, Pak. Bu Tina memaksa anak-anak membeli buku dari beliau. Ini jelas pungutan liar, Pak. Saya sudah sering bersedikit soal ini. Kita nggak perlu terlalu membesar-besarkan, Bu. Nanti nama baik sekolah bisa tercemar. Pak, ini bukan lagi masalah kecil. Ini sudah menyangkut nama kita sebagai guru dan juga sekolah ini. Ya udah, biar mereka tegur dulu aja. Nggak perlu ambil tindakan lebih jauh. Sekolah kita jangan sampai menjadi bahan omongan. Pak, ini bukan hanya soal nama baik sekolah kita. Ini bisa jadi presiden buruk bagi guru-guru lain dan siswa pasti akan kehilangan kepercayaan mereka. Ibu-ibu terlalu emosional. Masalah ini nggak terlalu besar kok. Teguran aja cukup. Nggak perlu kita besar-besarkan. Tapi Pak, kita nggak bisa cuma diam saja. Kami sudah mendengar beberapa dari siswa tentang laporan ini. Dan mereka juga takut melapor karena takut diintimidasi. Itu cuma asumsi dari siswa saja. Kita nggak boleh terlalu melebih-lebihkan cerita. Itu cuma asumsi dari mereka saja. Pak, kalau ini terus dibiarkan, dampaknya bisa lebih besar. Sekolah itu harus jadi tempat adil bagi semua. Keputusan saya sudah final. Teguran saja cukup. Kalau ada yang tidak puas, bisa ngomong langsung sama saya. Angka tindak pidana ini pengeluarannya sangat besar, tidak jelas. Tapi kita butuh lebih guys. Kalau cuma laporan kayak gini doang, nanti kita jangan bercanda. Benar, nanti langsung tanya ke Ferdi. Kan dia benar sekolah, pasti tahu kemana dana yang keluar. Baiklah, kita harus bergerak cepat. Saya ngecek dokumen biasa menerapkan apinya. Yakin ini cuma dokumen biasa? Iya, yakin. Ini laporan dana bos. Kenapa ada angka yang diubah di sini? Ya, saya cuma butuh uang, Bu. Saya senang disuruh. Disuruh sama siapa?
Suruh kepala sekolah. Kepala sekolah? Oke. Saya akan tutup mulut soal itu. Tapi syaratnya, kamu harus kasih 50% dari dana yang kamu ambil. Wah, kalau gitu nggak bisa, Bu. Saya aja dapat bagian sedikit dari kepala sekolah. Terserah. Saya nggak mau tahu soal itu. Kalau kamu mau masalah ini tidak diketahui oleh orang lain, kamu sudah tahu. 50% untuk saya dari dana yang kamu ambil. Para pelajar, kami perlu bicara. Kami mendapati adanya indikasi kuat tentang korupsi dalam laporan dana bos yang melibatkan beberapa staf sekolah. Korupsi? Maaf, sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Mungkin Anda salah mendapatkan laporan. Kami menerima laporan ini dari anak OSIS dan kami memeriksa beberapa data di dalamnya. Banyak angka yang tidak sinkron dan Bapak tahu ada pengakuan dari Pak Fadli. Saya rasa ini hanya kesalahpahaman. Mungkin ada kesalahan dalam pencatatan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Pak, ini lebih dari sekedar masalah. Jika masalah dibiarkan, akan merusak nama baik sekolah serta mengurangi kepercayaan murid serta orang tua. Sudahlah, saya tidak ingin masalah ini sampai keluar dari sekolah. Kita bisa selesaikan secara internal. Pak, tapi ini bukan lagi masalah kecil. Jika Anda tidak bertindak, kami sendiri yang akan melapor ke dinas pendidikan. Saya ada di tangan saya, kita jangan terlalu. Pak, kami tidak sedang terburu-buru. Kami hanya ingin menyelamatkan integritas sekolah kita. Menutupi masalah ini justru akan memperburuk keadaan. Pak, kami beri waktu pertimbangan. Jika tidak ada tindakan nyata, kami tidak bisa diam. Demikian Bu Reti, saya yakin dari cara Pak Rafli berbicara, beliau sedang menunjuk kebohongan. Dan saya yakin ini lebih besar dari apa yang kita duga. Tapi Bu Mika, Bu Miken, kalau kita melapor ke dinas pendidikan, pasti kita akan menghadapi konsekuensinya. Pak Rafli tidak mungkin diam saja, pasti dia akan melawan. Kita tidak ada pilihan, Bu. Jika kita diam, masalah ini akan berlanjut dan merugikan murid-murid serta reputasi sekolah. Saya setuju Bu Dika. Nanti saya akan membuatkan laporan resmi. Dan kita juga harus melibatkan komite sekolah agar laporan kita lebih kuat. Saya akan membantu kumpulkan bukti tambahan dan kita juga bisa meminta kesaksian dari anak-anak. Setuju, ini bukan hanya tentang lawan dari sekolah, tapi tentang menegakkan keadilan. Selamat siang Pak Rafli dan Bapak Ibu hadirin. Kami di sini selaku sebagai perwakilan dinas pendidikan. Maaf, bentar. Ini apa? Saya tidak mendapatkan informasi sebelumnya. Maaf Pak Rafli, kami menerima laporan dari beberapa guru di sini bahwa ada pungutan liar yang dilakukan di sekolah ini. Saya ingin mendengar penjelasan Bapak secara langsung. Pungutan liar? Ini pasti hanya kesalahpahaman saja. Guru-guru kami bekerja dengan baik untuk Pak, di sini terdapat bahwa ada laporan terdapat guru Anda bukan tindakan pengambilan uang dan barang terhadap siswa Anda. Bahkan Bu Rosa dan Bu Tina telah dilaporkan, Pak. itu pasti laporan sepihak. Mereka tidak akan bisa berhukum. Bukan hanya laporan ini saja Pak, bahkan kami mendapat pengakuan dari beberapa siswa kita seperti Jija yang diintimidasi karena tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Pak, kami mempunyai bukti video rekaman yang menunjukkan bahwa Pak Ferdi menyerahkan sejumlah uang dana bos kepada Bapak. Bu Reti, kamu dapat video itu dari mana? Korupsi? Itu tidak mungkin. Semua laporan keuangan di sekolah sudah saya awasi dengan ketat.
Kami juga menerima laporan serius lainnya, Pak. Ada dugaan korupsi dana bos di sekolah ini. Tapi Pak, laporan ini menunjukkan bahwa hal yang sebaliknya, bahkan salah satu staf Anda, Pak Ferdi, bahkan memalsukan data keuangan dana bos. Pak Ferdi, Anda yang bertanggung jawab atas semua ini. Ya, ini atas perintah Bapak. Bapak yang menyuruh saya untuk mengalihkan dana bos ke Bapak. Kosong, Anda tidak sudah dibuat menurut saya. Buktinya itu sudah ada di kepala dinas. Kami sudah mengonfirmasi laporan ini. Bahkan di video bukti, Bu Bunga diketahui sempat meminta uang untuk murid sebesar 50%. Itu tidak benar. Saya melakukan semua ini hanya untuk melindungi nama baik sekolah ini. Melindungi dengan meminta uang untuk mulut. Bu Bunga, ibu itu tahu nggak sih? Ibu itu semakin memperburuk keadaan. Sudahlah, Bu Reni, kamu itu tidak tahu apa-apa. Jadi siapa yang benar di sini? Apakah skandal ini melibatkan semua orang? Jadi saya jujur, semua ini atas perintah Pak Kepala Sekolah. Saya hanya menjalankan perintahnya saja. Saya hanya butuh uang untuk anak saya sakit. Semua bukti sudah ada di kepala dinas, Pak. Jadi lagian juga sebagian besar Bapak yang menikmati dana bos. Saya hanya mendapatkan sedikit. Baik, Pak Raffi. Apakah Anda masih ingin menyangkal? Setelah kami lihat bahwa pelanggaran yang kami lakukan itu melegal, maka dari itu kami dinas pendidikan akan membawa kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kalian, kepala sekolah selaku guru, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Pungli dan bullying adalah dua sisi dari budaya kekuasaan yang tak terkendali. Kekuasaan seringkali menjadi celah bagi munculnya praktik pungutan liar. Administrasi dan supervisi pendidikan seharusnya menjadi mekanisme yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme di lingkungan pendidikan. Untuk itu, diperlukan reformasi administrasi yang lebih terbuka dan partisipatif, supaya pungli dapat diminimalkan dan pendidikan menjadi lebih bersih, berfokus pada peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, bullying, baik di lingkungan pendidikan maupun di tempat kerja, merupakan cermin dari kegagalan kita dalam menciptakan ruang aman bagi setiap individu. Ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah pendidikan dan ketahanan sosial. Kita selalu berbicara tentang kemajuan, namun masih membiarkan praktik-praktik ini bertahan. Kita terlalu nyaman dengan ketidakadilan, sehingga mereka yang mengalami intimidasi memilih diam karena merasa tak aman untuk melaporkan. Sampai kapan kita harus membiarkan orang merasa tak berdaya di tengah sistem yang berbiaya? Sampai kapan kita akan diam saat kekerasan verbal dan fisik semakin merajalela? Jika sistem administrasi lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan, maka pungli dan bullying seharusnya bisa lebih efektif dicegah dan ditangani. Peningkatan kapasitas praktisi melalui pelatihan manajemen yang terintegrasi harus menjadi prioritas. Dengan demikian, administrasi pendidikan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan alat yang mendukung praktik pendidikan yang lebih baik dan bermartabat. Tidak ada ruang untuk bertoleransi dalam hal ini. Yang bisa dilakukan hanya pemberantasan, bukan pembiaran.
monyet. Lihatlah dan bukalah mata. Haters, pada komen foto kita. Kenapa? Sirik lo ya. Gak punya sahabat kayak kita. Iya. Pak, kami tidak tegang. Action. Kita tidak. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bu Bunga, Bu Rosa gimana rasanya? Rasanya saya sih nggak setuju banget ya kalau semua yang diganti sama seharusnya saya yang jadi. Tapi saya. Kamu jadi wakil aja. Saya sudah belum. Nanti kita bagi-bagi uang. 20 ya.